Mas Gibran gantikan Prabowo jadi Presiden RI, guys. Hebat nggak? DPD sebagai pionir untuk dilakukannya proses pemakzulan Gibran. Lebih dari cukup lah kalau kita bicara delik untuk pemakzulan itu. Yang ketuanya itu cium tangan Gibran. Ini orang abnormal dicium tangan oleh sirik. Sirik omnya. Halo, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan mereaksi bagaimana Refly Harun dan kawan-kawannya menuju ke kantor DPD RI untuk kemudian meminta kepada perwakilan rakyat ini agar bisa melakukan pemakzulan. Pemakzulan ini apa ya? Semacam intinya mau memberhentikan presiden atau wakil presiden. Nah, kali ini wakil presidennya harus dimakzulkan, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Tidak lain dan tidak bukan Roy Suryo, Said Didu, Ibu Dr. Tifa dan mereka-mereka semua ini tentunya mau melakukan pemakzulan kepada Bapak Gibran itu karena akun Fufu Fafa serta problem-problem lainnya. Tapi yang paling utama memang akun Fufu Fafa. Kayaknya akun Fufu Fafa ini berada di jalur yang baru lagi ini, guys. Tidak bosan-bosannya memang Bang Refly dan juga teman-teman ini untuk berusaha atas nama rakyat menurut mereka untuk kemudian bagaimana memakzulkan Mas Gibran ini. Memang bencinya mereka sudah luar biasa. Tapi di video selainnya saya juga akan share bagaimana aktivitas Mas Gibran sebagai wakil presiden yang beliau jadi presiden menggantikan Pak Prabowo, tugasnya tentunya ya. Nah, ini menarik ini, tentu makin sakit hati ini Dr. Tifa dan kawan-kawan. Oke, guys, intinya ini proses demokrasi, kita harus hargai. Memang ada 16 sampai mungkin 20% orang-orang yang memang nyinyir, tidak suka dengan Mas Gibran, terutama Pak Jokowi dengan seluruh keluarganya ini. Mereka berharap yang namanya Mas Gibran itu harus diberhentikan sebagai wakil presiden ya. Dengan mereka mengunjungi DPD RI, meminta kepada DPD RI agar membahas secara serius agar yang namanya Gibran ini harus diberhentikan sebagai wakil presiden. Tanpa berlama-lama saya akan tunjukkan dulu video ini, saya ambil dari channelnya Mas Refly Harun. Anda bisa lihat di YouTube ini bagaimana mereka mengemukakannya pendapatnya. Tapi saya cuma mengambil bagian dari salah seorang yang ditokohkan juga ikut bicara di situ untuk mengajak kepada DPD RI agar Gibran ini kemudian dijadikan pembahasan secara serius untuk di lembaga masyarakat ini, lembaga perwakilan rakyat ya. Nah, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Anda nanti bisa berikan komentarnya. Anda yang mungkin juga bagian dari pendukungnya Mas Gibran ikut berkomentar di sini, atau Anda juga yang menolak Mas Gibran bisa juga berkomentar di sini. Tanpa berlama-lama kita langsung saksikan saja. Intinya sebetulnya kami berharap DPD bisa menjadi pionir sekaligus penyambung aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Karena kita paham bahwa jumlah pemilih anggota DPD itu lebih banyak dari jumlah pemilih anggota DPR. Jadi sangat mewakili, sangat representatif. Karena itu usul tadi yaitu usul ini ada Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Refly Harun, Pak Said Didu. Nah, ini 4 tokoh yang paling fenomenal menghajar Fufu Fafa. Lanjut Om. DPD sebagai pionir untuk dilakukannya proses pemakzulan Gibran sesuai dengan pasal 7A dan prosesnya yang mungkin nanti 7B yang kita sama-sama paham, dan delik untuk itu saya kira secara legal konstitusional itu lengkap. Kemudian dari sisi undang-undang tentang KKN itu tadi yang disebut Pak Rizal, atau juga dari sisi yang lebih awal yaitu persyaratan. Jadi sudah sangat lebih dari cukup lah kalau kita bicara delik untuk pemakzulan itu. Nah, mungkin sedikit tambahan bahwa saya kira Cina memang sangat berperan, tapi politik sandra yang dilakukan oleh Joko Widodo sehingga agenda ini bisa berjalan lancar itu adalah bagaimana partai-partai itu disandra kasus-kasusnya sehingga agenda itu bisa jalan. Wih. Nah,
Saat ini saya kira kita mengingatkan partai-partai itu, terutama Golkar ya, yang ketuanya itu cium tangan Gibran. Ini orang abnormal dicium tangan oleh sirik. Sirik omnya. Sabar om. Ketua Golkar itu siapa ya? Mas Bahlil ya. Itu paten itu barang. Aduh, terserah orang lah, orang mau cium tangan, orang mau bagaimana. Tapi nggak apa-apa, atur om. oleh siapa? Bahlil begitu. Ini sangat tidak normal nih juga. Justru karena itu salah satu yang kita tuntut adalah Golkar. Kemudian ada lagi PAN. Ya, ini partai-partai yang tersandra. Mungkin ada Demokrat, ada Nasdem, dan mungkin terakhir itu PKS. Yang tadinya itu sangat mengecam, tapi belakangan itu cium tangan ini. Ada sekjennya. Saya kira bermasalah ini PKS ini ya. Nah, tapi saya kira seperti Pak Musni sebutkan, ada kesempatan untuk bertobat. Ya, karena itu kita berharap partai-partai ini bertobat, dan nanti setelah mendapat usul dari DPD, mereka juga mengambil inisiatif sesuai dengan pasal 7B agar proses pemakzulan itu akhirnya bisa terlaksana dan kita tidak dipermalukan secara internasional punya presiden yang abnormal. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden yang abnormal. Halo, mau ketawa aku. Berapa persen sih om-om ini dengan rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa Mas Gibran itu abnormal? Aduh. Kasihan ya, padahal teman-teman partai politik juga memahami dan mengagumi Pak Gibran. Selain memang putra Jokowi, wali kota yang berprestasi di Solo, Mas Gibran ini juga memang juga ikut memberikan elektabilitas yang namanya Pak Prabowo itu semakin meningkat, kan gitu. Bagaimana mungkin lah teman-teman partai kemudian diminta untuk bertobat dan mencoba ikut bergabung dalam rangka melakukan pemakzulan kepada Mas Gibran. Ya parah ini orang-orang. Oke guys, kalau aku sih ya, dalam pandanganku, hal-hal yang seperti ini memang juga perlu kita apresiasi karena ruang demokrasi memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menyatakan pendapat dan opininya. Hanya memang kalau kita mau bicara dalam realitas keberadaan Mas Gibran sekarang yang juga tancap gas setiap melakukan aktivitas posisi beliau sebagai wakil presiden, dan tentu Pak Prabowo itu sangat-sangat bangga lah. Aku pikir ini aksi-aksi yang berlebihan gitu, ketidakmampuan merasa kalah dengan situasi Pilpres kemarin akhirnya diekspresikan sampai seperti ini. Aku yakin di rumah mereka atau di kantor-kantor mereka yang dimana biasanya ada gambar presiden dan wakil presiden, di rumah-rumah atau di lembaga mereka pasti nggak ada wakil presiden itu. Memang mereka sakit hati sekali. Nah, saat ini saya ingin perlihatkan kepada kalian semua, di tengah euforia mereka yang mencoba untuk membuat Mas Gibran ini dimakzulkan sehingga sampai mereka datang ke kantor DPD RI mau minta suaka. Ada. Tapi gak apa-apa, ya bisa saja kan DPD melalui rapat pleno nanti mereka punya kebijakan-kebijakan atau punya keputusan-keputusan strategis yang kemudian akan merespon apa yang menjadi tuntutan orang-orang yang ya saya anggap orang-orang ini sekali lagi gagal move on gitu. Mereka memang berharap Indonesia itu tanpa Jokowi dan keluarganya. Tapi mereka lupa betapa masyarakat itu sangat mencintai Jokowi, termasuk Gibran. Mereka lupa bahwa Mas Gibran ini setiap turun ke lapangan itu banyak sekali orang yang mengeluh-elukan. Anda bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat nih, aktivitasnya Mas Gibran ngapain ya? Karena mereka pasti tambah sakit hati sebab Mas Gibran sekarang jadi presiden RI. Mas Gibran gantikan Prabowo jadi presiden RI, guys. Hebat nggak?
Kenapa ya? Karena memang Pak Prabowo sekarang lagi jalan-jalan ke luar negeri, ada undangan di luar negeri, ya otomatis sebagaimana mekanisme peraturan yang ada di Indonesia, kalau presiden berangkat ke luar negeri, maka yang jaga Indonesianya adalah wakil presiden. Kan gitu. Nah, tambah sakit hati lagi nih orang-orang. Oke guys, tanpa berlama-lama kita coba lihat ya ini video yang saya perlihatkan di TikTok, bagaimana kumpulan video tentang Mas Gibran yang bakal menjadi presiden atau menjadi semacam PLT atau apa ya istilahnya. Ya PLT ya, pelaksana tugas presiden selama Pak Prabowo berada di luar negeri. Ini ya guys. Yang mau Mas kan Pak Prabowo kan keluar negeri, berarti dalam pemerintahan akan dipegang sama Mas Gibran dulu untuk sementara atau gimana? Ya pasti tuh, kan aturannya pasti begitu. Ya, pasti. Nanti kan dikeluarin surat ya Pak? Hah? Pasti. Surat buat Iya lah pasti. Mas, kalau yang soal mau ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengambil alih kendali pemerintahan Indonesia sementara mulai pekan depan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa 29 Oktober 2024. Gibran akan ditunjuk sebagai PLT Presiden saat Prabowo berada di luar negeri untuk menghadiri KTT G20 dan APEC. Pak Prabowo kan keluar negeri, berarti dalam pemerintahan akan dipegang sama Mas Gibran dulu untuk sementara atau gimana? Ya pasti tuh, kan aturannya pasti begitu. Berarti nanti kan dikeluarin surat ya? Akan keluarin surat buat Iya lah Pak. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC sebagai kepala negara, ya pasti beliau kan harus hadir. Penunjukan Gibran akan disertai dengan surat resmi yang memastikan dirinya memimpin pemerintahan secara temporer selama kunjungan kerja Prabowo di 2 acara internasional. Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang digelar di Peru dari 13 hingga 16 November 2024. Lalu Prabowo juga akan menghadiri KTT G20 yang digelar di Brasil. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina, menemui Presiden Cina Xi Jinping. Ia juga direncanakan bertolak ke Amerika Serikat, menemui Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Ayo Mas Gibran. Momen Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka panggil sejumlah menteri ke istana. Aduh. Mas Wapres Gibran Rakabuming akan melakukan kunjungan kerja ke Solo selama 3 hari untuk Jumat. Beliau akan mengatakan kunjungan mengecek beberapa progres ya, proyek dari kementerian yang ada di Kota Surakarta seperti penataan alun-alun, kemudian di Simpang 70 sama satu lagi di Kemenhub saya termasuk yang punya proyeknya pindah kota itu di door indoor pemandangan sama kolam renang. Aduh. Ada berita apa lagi? Jangan bersikap setinggi langit, karena kita hanyalah tanah yang diberi nyawa. Sehebat dan sekaya apapun kita, selama masih menginjak bumi, jangan pernah merasa berada di atas langit, karena suatu saat nanti kita pasti akan dikebumikan. Keren. Jangan bersikap setinggi. Aduh guys. Kira-kira kunjungannya teman-teman ke DPD RI ini akan seperti apa? Kita nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia sudah cerdas, ya. Apapun yang kalian nilai tentang Mas Gibran, dia menjadi pilihannya Pak Prabowo. Apapun yang kalian nilai tentang Mas Gibran, dia juga menjadi pilihannya rakyat. Apapun yang kalian akan lakukan untuk memakzulkan Mas Gibran, dia adalah wakil presiden yang saat ini mendapatkan kepercayaan publik yang luar biasa. Tapi semoga semua perjuangan kalian akan mendapatkan catatan terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Saya Bang Bil.